Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Afifah Syabrina dari kelas 11 PPLGB. Hari ini, saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Agus Wibowo, yaitu dari mata pelajaran P Multimedia. In this video, I will present about what is UML and how can I explain it. So, let's get started. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam pengertian UML. UML merupakan singkatan dari Unified Modeling Language. Merupakan bahasa visual yang akan merancang dari gambaran sistem yang akan kita buat. Ini bukan merupakan bahasa pemrograman seperti Python atau Java, merupakan sebuah alat yang digunakan programmer untuk mendesain sistem agar kita mengetahui gambaran dari peta gambaran dari sistem yang akan kita buat. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan sejarah singkat dari ditemukannya UML. UML diawali dengan sejarah dan bahasa object-oriented yang ditemukan pada akhir tahun 1980-an. Grady Bush memperkenalkan metode Bush-nya ini yang dirancang, dikembangkan, atau digabungkan dengan teknik permodelan objek yang dibuat oleh James Rambaud. Adapun metodologinya yang dibuat oleh Ivan Jacobson. Nah, barulah pada tahun 1997 UML ini dikembangkan lagi oleh Object Management Group, yaitu merupakan organisasi yang mengembangkan sistem di seluruh dunia. Barulah UML ini menjadi standar internasional yang dikembangkan di industri untuk mendokumentasikan atau mendesainkan sistem perangkat lunak. Yang ketiga, fungsi dan kegunaan pada UML. Jadi kenapa sih UML itu penting? Karena UML memiliki fungsi-fungsi utama, yaitu yang pertama, membantu tim pengembangan perangkat lunak untuk mengetahui sistem yang akan dia buat. Yang kedua yaitu untuk mengetahui masalah dalam desain sebelum dimulainya coding. Yang ketiga, untuk mempermudah atau membantu komunikasi antar anggota tim. Dan yang keempat, pastinya sebagai dokumenter resmi yang mendokumentasikan sistem yang akan dibuat. Yang keempat, jenis-jenis dari diagram UML. UML memiliki masing-masing jenis diagram yang pastinya memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda-beda. Berikut beberapa diagram UML yang paling sering digunakan. Namun sebelumnya, diagram UML ini digunakan sesuai dengan kebutuhan tiap sistemnya. Jadi bisa berbeda-beda. Yang pertama adalah class diagram. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana struktur dari kelas-kelas di dalam sistem. Di dalam diagram ini kita bisa melihat metode dan atribut yang digunakan antar kelas, yaitu struktur dan bagaimana hubungan kelas dengan sistem. Jenis yang kedua adalah use case diagram. Di dalam diagram ini kita bisa melihat interaksi di antara pengguna di dalam sistem. Jadi dengan menggunakan use case diagram, kita bisa melihat fungsi utama yang dilakukan antar penggunanya di dalam sistem. Jenis yang ketiga yaitu sequence diagram. Diagram ini akan menunjukkan bagaimana urutan interaksi objek-objek di dalam sebuah sistem, terutama bagaimana sebuah pesan-pesan dikirim dari satu objek ke objek yang lain. Jenis diagram yang keempat yaitu activity diagram. Diagram ini akan menunjukkan bagaimana alur kerja dan proses di dalam sebuah sistem. Di sini kita bisa melihat langkah-langkah yang harus diikuti dari awal sampai akhir dalam suatu proses tertentu. Jenis yang kelima yaitu state diagram. Dalam diagram ini, kita dapat menggambarkan berbagai status yang dapat dialami oleh berbagai objek di dalam suatu sistem dari siklus hidupnya. Misalnya nih, kita membuat state diagram dari sebuah diagram tentang pemesanan. Nah, di sini kita bisa menggambarkan status itu dari mulai pesanan dimulai, pesanan dibayar, dan pesanan selesai. Jenis yang keenam yaitu komponen diagram. Di dalam diagram ini, kita dapat melihat atau menggambarkan bagaimana struktur dari komponen satu dengan komponen lainnya di dalam sistem ini terbentuk. Ini menjadi sangat penting dan sangat berguna karena kita bisa melihat bagian-bagian akan berinteraksi satu sama lainnya. Terakhir, yang ketujuh yaitu deployment diagram.
Jenis diagram ini menunjukkan bagaimana sistem akan dideploy atau diterapkan pada lingkungan fisik. Kita bisa melihat node-node fisik seperti server dan perangkat keras lainnya, serta bagaimana komponen perangkat lunak didistribusikan di atasnya. So, that's the explanation about UML yang sudah saya ketahui. Sebelumnya, maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.